ada juga itu Kak. Di sini dikenal Corona Barba. Ya, Itu juga apa sih Corona Barba itu Kak? akan betul lagi. Kalau dibawa di air itu Paratiwi. Nah, ini Paratiwi, ini yang seluruhnya hidup dunia. Di Alekawa ini atau Lino ini, tempatnya manusia sekarang itu tidak ada. Patotoe sampai nentu hidup ini itu menciptakan. Lahirlah Batara Guru. Nah, untuk di sore hari ini kita bersama Kakanda Kak Agus Riyadi Maula. Beliau adalah salah satu tokoh masyarakat di sini dan beliau pernah menjabat sebagai kepala desa di Desa Bialog. Di sini kita Desa Bialog karena tadi kita bicara terus soal Barba. Nah, kebetulan di depan saya Kakanda adalah yang banyak tahu soal bagaimana sih Barba itu. Jadi itu Kak. Iya. Soal Barba kan di begini Kak. Yang dikenal itu di luar bukan Bialog tapi Barba. Iya. Saya sekali waktu ketemu dengan Kak siapa Andi Malarangan di Jakarta. Iya. Sampai bilang begini, salamku sama orang Barba nah. Pernah Kak dulu di sana sekolah. Nah itu betul gak itu Pak? Jadi Andi Alfian Malarangan ini memang secara silsilah memang ada darah Bugis Barbanya. Beberapa aset milik orang tua dan mungkin juga pindah ke dia sekarang itu juga masih ada seperti sawah. Oh ada ya, ada sawahnya. Jadi itu sawah-sawah dulu awal-awal peradaban di kampung ini orang tua beliau memang. Dan Barba ini dari beberapa kampung yang ada di wilayah Kecamatan Gantarang memang memiliki juga nilai sejarah tersendiri khususnya di Kabupaten Bulukumba. Karena selain dia dihuni oleh masyarakat petani yang ulet, juga berada pada posisi daerah yang sangat menarik karena berada di kaki gunung dan kurang lebih sekian kilo dari laut, sehingga inilah yang membuat kampung ini, negeri ini menjadi subur, khususnya tentang pertanian. Nah, sehingga di dalam Lontara sekitar abad ke-15 awal mula peradaban di Gantarang, salah satunya adalah di Barba. Oh, di sini dulu ada? Iya, di Barba ini. Karena ada di sini situs, ada beberapa yang pernah saya kenal dan saya pernah datangi tadi itu Madika. Madika. Iya. Madika ini adalah leluhur yang datang dari Luwu. Oh, dari Luwu. Ya, dari Luwu. Kemudian dia naik perahu. Ya, menurut sejarah secara lisan dari leluhur ke orang tua bahwa dia ini waktu itu dia tadinya sebenarnya bukan mau menuju ke sini, dia akan menuju ke daerah Tenggara. Nah, ceritanya kenapa dia ke sini, pada saat itu dia dua bersaudara di Luwu, dua bersaudara, kemudian dua-duanya ini berhak menjadi seorang pajung, pemimpin. Yang datang ke sini itu adalah kalau tidak salah inilah yang tua, adiknya yang tinggal di sana. Kemudian karena tidak boleh dua menjadi pemimpin, menjadi payung, istilahnya gelar tertinggi di Luwu, kalau di Boneka Mangkau, Sombar di Goa. Nah, kalau di Luwu pajung atau payung, iya. Nah, karena tidak boleh, maka masyarakat ingin memperlihatkan kedua-duanya ini kesaktiannya kepada masyarakat supaya dialah yang ditunjuk nanti menjadi payung di kampung itu. Akhirnya dibuatkanlah arena. Kemudian tiba masyarakat sudah berkumpul, kemudian naik di atas sebuah panggung, kemudian naik. Setelah naik, ternyata dia tidak memperlihatkan kesaktian dua-duanya, justru saling berpelukan. Saling berpelukan, kemudian yang datang ke sini itu sebagai kakak memeluk adiknya. Dia bilang, "Onro kumancaji pajung, pesan na ia lau." Maksudnya tinggal kamu menjadi payung, biarlah saya yang pergi. Sehingga orang tuanya memberikan semua
miliknya ini adalah dayan-dayannya, alat perkakas pertaniannya. Dia bawa satu perahu lengkap dengan pengawal-pengawalnya. Bu, ini sama ceritanya Karang Sapahatu. Mungkin karena seperti ini itu. persis, Kak. Yang diceritain ini persis dengan cerita yang saya dengar dari Karang Sapahatu. Di Bontotiro itu. Iya. Dia juga mau ke Tenggara, tapi dia lihat satu kampung, dia cuma singgah mau ambil air. Dia tinggal di situ dan dia langsung kenalan dengan yang punya kampung. Itu. Jadi seperti itu. Jadi dia menyusuri, akhirnya akhirnya tiba di tengah lautan karena katanya ombak dan arus sangat kuat untuk menuju, akhirnya dia terdampar ke selatan menuju menyusuri, kemudian berhentilah dia di Labuan Koro. Di Labuan. Iya, Labuan Koro itu kalau dalam bahasa Bugis kuno itu adalah Priuk. Iya. Karena memang yang sekarang itu yang ada di Bintarore Labuan Koro, yang sekarang itu tempatnya perahu-perahu berlabuh sampai sekarang itu memang menarik untuk berlabuh perahu-perahu. Sehingga dia katanya berhentilah di situ, kemudian melihat hutan-hutan di sekitar sini, menarik sama dengan di negerinya. Dia bilang waktu itu. Karena memang orang tuanya juga berpesan, kalau ada negeri seperti ini di kampungmu, maka kamu berhenti. Akhirnya dia menyusuri sungai ini, sungai sekarang orang bilang Bialo. Akhirnya dia naik, kemudian berhenti di Teko Batupi. Ada kampung Batupi di sana. Di situ kan, di situ ada beberapa batu. Dia kira di sini, ini barangkali karena mirip ini. Tapi yang tidak ada itu adalah ajuara. Ajuara. Kan cirinya ajuara, pohon beringin yang besar. Akhirnya berhenti itu perahu. Tiba-tiba anjingnya lompat dari perahu, naik di atas batu untuk membersihkan bulunya oleh air yang melengket. Sehingga orang kampung di sana mengatakan batu apa pikeng. Kemudian dialek itu berkembang bahasanya, kemudian menjadilah Batupi. Kampung Batupi itu di Tanah Kongkong. Gitu jalan-jalan. Itu. Batupi. Batupi tempatnya ini singgah itu sehingga orang kampung yang melihat batu apa pikena. Batu tempatnya membersihkan bulunya dari air yang melengket selama dalam perjalanan air. Akhirnya dia naik lagi, akhirnya berhenti di sini. Di sinilah ada ajuara besar. Dan saya masih dapat. Iya, karena ada, saya lihat tadi masih ada di situ pohonnya. Sisa-sisanya, iya. Sisa-sisanya. Di situ besar sekali. Akhirnya dia lihat, hampir sama ini saya punya kampung ini di Tanah Luwu. Akhirnya ketemu dengan pemimpin di sini. Orang-orang di sini yang sudah mulai terjadi membuka kampung. Di sini mungkin juga sudah ada bola lopo namanya. Bola lopo. Sama sudah ada bola lopo. Akhirnya saling mereka bertemu karena dia harus minta izin. Bolehkah saya berhenti di sini dan bermukim? Dia bilang kalau memang niatnya bagus silakan. Akhirnya si Tarimang saling terima. Diturunkanlah semua peralatan barang-barangnya yang di atas perahu. Tetapi tidak ada yang nampak, hanya suara. Kalau orang Bugis mengatakan sameng, hanya suara. Mungkin karena cerita ini dianggap sebagai keramat, mungkin dikiaskan dengan cara begitu. Akhirnya itu sehingga tempat ini menjadi awal semakin dia turunkanlah lesungnya. Seperti yang di sana itu. Ini kan yang setiap panen dibunyikan itu. Sekarang karena ada juga di sungai sampai sekarang. Ada juga. Kalau yang di sungai itu menjadi panandrang. Panandrang itu adalah penanda untuk petani dan nelayan. Tapi lesung ini khusus petani. Ilmu panandrang ini adalah ilmu perbintangan sebenarnya, bercocok tanam. Sehingga dikatakan melawan rumah. Jadi dulu orang tua dan orang tuanya orang tua jenang ini, jenang sebelumnya itu sebelum menggarap sawah dilihat dulu lesung panandrang ini bagaimana posisinya. Kalau dia miring, kalau dia tengkurap, kalau dia
apa namanya, lengeng, mopang, miring, itu ada semua penandanya bagi pertanian. Iya. Nah, itu. Nah, kalau di daerah lain itu Kak, kayak di Herang ada, pernah saya lihat itu namanya Pak Galacanggang. Itu juga alat mengukur waktu dan hari untuk panen. Apalagi istilahnya Oh iya. pakai Anak-anak itu. Iya. Itu sebenarnya Permainan anak-anak sekarang. 12 luban dengan 30 biji. Iya. Tidak pakai berhitung. Bagaimana dia panen. Nah, dia ini. seperti itu. Bagalaceng. Ada juga itu Kak. Di sini dikenal corona barba. Ya. Itu juga apa sih corona barba itu Kak? Koro ini salah satu jenis ayam. Oh, ayam. Koro. Ya, ayam koro itu kombinasi hitam campur dengan hijau. Itu dia ada yang hitam kakinya, ada hitam paruhnya, ada juga yang kuning paruhnya dan kuning kakinya. Koro nabarba ini itu gelar. Oh, gelar. Ya, salah satu ayam kan sama semua dengan baka. Manuk baka, manuk koro. Kebetulan di tempat ini, ya mungkin karena dua-dua ini tempat yang tadi dari Luwu, kemudian menurut konon ini dari Bone juga ada. Sehingga dua berpadu itu, sehingga rajang yang ada di atas yang kami pelihara di atas ini, yang kami rawat, itu juga dua. Nah itu koro ini ya itu tadi ayam, cuma dia dierangi oleh ular. Ular hitam yang kurang lebih 80 cm panjangnya. Sehingga kalau dulu di kampung sini, bahkan kadang kalau ada yang lihat di sebelah ini kebun miliknya Pak Jenang, itu ular diikuti oleh ayam. Sehingga dia ini memiliki juga kehebatan di dalam bertarung. Itulah. Tapi di sisi lain itu menjadi spirit ya? Menjadi spirit, semangat bagi masyarakat di sini. Tentu kalau kita hanya bercerita tentang historisnya dan tentu dengan kondisi abad, kondisi modern ini kan ya sangat susah kita menglogikakan, menerima dengan akal yang sehat. Tetapi paling penting masyarakatnya bagaimana mengambil semangat itu, spirit itu untuk menjadikan dia mandiri, menjadi hebat di dalam mengarungi pekerjaannya masing-masing. Di sini kan juga dulu pertanian. Ya, sehingga dia ini di antara enam gelar adat itu di Gantarang, Barba itu mendapat gelar jenang. Oh iya, jenang di sini. Iya, jenang Barba. Kira memang dulu jenang dari sana. Masa beliau di sini ya? Iya, ini. Bapaknya ini? Iya. Iya. Ini kan turun temurun kalau di sini istilahnya. Masih sistem turun temurun, jadi ada jenang camba, jenang pape, jenang roma banyak sebelum sampai terakhir. Dari antara 6 ini ada jenang Barba, ada jenang Dampang, ada Lompo Pondre, kemudian ada Lompo Bento Sungguh, kemudian Pandreguru Palambarae. Itu ya Pandreguru, tempat berguru. Dia ini tidak adat di zaman kerajaan, masuk beberapa tahun zaman Belanda juga masih. Kemudian wilayah-wilayah ini sambil minum untuk wilayah-wilayah ini Bialo, Barba ini kan tadinya Barba, kemudian berubah menjadi Desa Pare. Desa Pare. Desa Pare, padi, iya. Pernah Desa Pare awalnya. Iya, Desa Pare. Itu diambil dari kata padi. Karena di sini banyak padi. Iya, di sini saya tadi sempat jalan-jalan. Banyak padi. Jadi memang kondisinya lahannya memang cocok. Itu tadi yang dia bawa dari Luwu, karena membawa perkakas pertanian sehingga mengajari masyarakat sini untuk bercocok tanam padi. Sehingga dibukalah ini hutan.
Di awas Salok, di atas Salok dibukalah hutan-hutan ini untuk menjadi daerah pertanian, persawahan. Lalu sebelum datang beliau, Iya. Mak siapa? Mak Dika. Madika, Mak Dika. Iya. Tidak ada sama sekali. Ya, masih hutan. Masih hutan. Masih hutan. Setelah datang mereka mengajarkan bercocok tanam tentang padi. Abad keberapa itu? Sekitar abad ke-14-15. Iya. Oh ya, sama dengan kayaknya sekitar itu. Itu beberapa tempat wilayah-wilayah gua ya termasuk Bulukumba kan sudah ada awal peradaban juga sudah mulai dikenal. Kayak di Tiro, di Kajang. Luar biasa ini ya, Mbak Dika. Tapi katanya sering datang orang Belanda yang meneliti. Ya, beberapa kali datang. Lihat. Kenapa tidak anunya itu? Tidak jadikan sebagai situs. Apakah tidak di Sebenarnya waktu saya tadi video di sana anunya. Video tadi kuburannya. Ya. Biasanya kan itu ada kriteria menjadi ada, tapi peneliti arkeolog baik itu dari luar negeri maupun dari Indonesia sendiri itu beberapa kali datang melihat benda-benda pusaka-pusaka yang ada di atas di rumah ini. Kemarin waktu memindahkan ini Arajang kan diarak keliling kampung. Diarak keliling kampung. Baru kalau mau memindahkan diarak dulu kan? Iya, diarak keliling kampung. Ya karena biasa kita tidak tahu bagaimana proses pemindahannya. Tetapi kita ini sebagai generasi pelanjut mau menjaganya. Tetapi kan tidak ada informasi, tidak ada tertulis karena orang tua dulu selalu menganggap bahaya tuh kok, mau busuk kok, nanti salah. Kalau terbentur, Iya. itu jangan dijaga, jangan sampai terbentur ya. Iya. Karena itu akan membawa ini. Itu. Di sini untungnya beberapa orang tua waktu itu dia masih anak-anak. Waktu kami mau pindahkan, dia yang bercerita. Dia yang bercerita, kita kembalikan kekuasaan Allah ya. Artinya leluhur kita ini dulu memiliki kelebihan dibanding kita. Artinya walaupun secara fisik dia sudah tidak ada, tetapi secara gaib dia muncul membimbing kita ini. Mungkin sama di sana. Di sini juga begitu. Waktu bendera pusaka ini kami kibarkan di Solo, di Festival Keraton berapa kali. Cirebon, Festival Keraton di Solo, di Cirebon. Jadi sudah sering Sudah. Gabung dengan beberapa bendera panji-panji yang ada di Sulawesi Selatan. Seperti Macan Kebo di Talo, Macan Kebo di Goa, Bulen-bulen nama Ngasa, Samparajaya di Bone, Macan Putih di Dubu. Banyak. Kami punya koleksi Samparaja itu kalau di Bone ada juga gelar Samparaja bendera. Ya, Bendera Samparaja, Samparajaya. Kalau itu Samparajaya turun dan berkibar, maka sangat genting suasana. Sama kalau di Goa, kalau turun todok puli benderanya, panjinya, maka sangat genting. Waktu runtuhnya, mau menjelang runtuhnya Sombaopu di abad ke-16, 17 itu. 16 Ya, kan di situ dia ya. Kemudian Samparaja ini lebar sekali. Besar. sekali kan? Dia yang bendera terbesar, panji terbesar. Makanya dikatakan kalau Samparaja ya turun, maka sangat genting itu. Karena memang dulu orang-orang dulu kan memang menghargai, memuliakan istilahnya benda-bendanya begitu. Terus apa lagi kayak di daerah berapa ini yang kira-kira yang apa ya, orang dulu itu pelihara sampai sekarang saya, tradisinya kah, apanya kah, pesta-pesta adatnya kah? Ya, nah ini juga sebagian sudah terjadi pergeseran, ya mungkin karena zaman yang membuat. Tapi tradisi bercocok tanam laun rumah itu sebagian masih menjaga. Masih menjaga. Iya, masih menjaga terus, sehingga inilah yang memberikan semangat pengetahuannya, semangat bertani dalam bercocok tanam khususnya padi. Karena mereka menganggap bahwa padi ini dianggap memiliki dewi, sehingga dikatakan dewi padi. Oh iya. Ya, Sang Hyang Seri.
Ya, Sangyan Seri. Kemudian dia berteman dan dijaga oleh kucing. Nah, kalau dalam tradisi Lagaligo itu ada Meompalo Bolonge, kemudian ada Meompalo Karelai. Kalau di sini di rumah yang sering dibaca lontara menjelang turun sawah itu Meompalo Karelai. Jadi kisah tentang padi ini. Kenapa dia menjadi Dewi Rumput? Ya, karena waktu epos Lagaligo itu kan memang ada satu episode tentang itu, tentang Sangyan Seri. Bahwa dunia ini dulunya kan hanya dua, dunia atas dengan dunia bawah, di air dengan di atas. Ya, kalau di atas dikatakan Butil Lagi, kalau di bawah di air itu Paratiwi. Nah, ini Paratiwi, ini yang dua hidup dunia. Di Alekawa ini atau Lino ini tempatnya manusia sekarang itu tidak ada. Akhirnya Batara Patotoe sang penentu hidup ini itu menciptakan, lahirlah Batara Guru. Nah, untuk kemudian diutuslah siapa ini perempuan ini untuk mendamaikan karena selalu bertengkar antara dunia atas, dunia atas dengan dunia bawah. Di mana-mana ada Tebanurung untuk mendamaikan. Mendamaikan. Akhirnya setelah damai, Sangyan Seri ini, Dewi Seri ini mau kembali ke atas, ke Butil Langit, ke orang tuanya. Dia bilang jangan, kamu tinggal di Alekawa. Alekawa ini dunia tengah. Dunia tengah untuk menjadi Dewi Rumput. Sehingga kalau kita menanam padi, maka ikut rumput. Tapi kalau kita menanam rumput, padi tidak ikut. Itu sih, karena makanya dikatakan Dewi Rumput. Dia punya teman ini adalah kucing. Inilah yang menjaga tikus. Inilah yang menjaga tikus, hama-hama padi. Sehingga kadangkala ini di lumbung-lumbung padi, dulu kan padi di atas, di rakyang. Di rakyang. Inilah kosmologinya orang Bugis dalam mitos Ilagaligo tadi itu, epos Ilagaligo, bahwa dunia itu menurut orang Bugis terbagi tiga. Ada namanya Butil Langit, dunia atas, tempatnya para dewa. Kemudian ada Alekawa, tempatnya manusia sekarang. Kemudian ada Paratiwi. Itulah yang biasa dilakukan di persembahan di air. Pernah saya lihat ada yang menulis buku tentang itu. Apalagi namanya Para-Para itu? Iya, Para-Para kalau di Makassar. Rakyang. Di situ tombak, pusaka-pusaka, termasuk padi. Sehingga di dalam rumah-rumah panggung itu ada lubang tangga untuk naik mengambil padi, ikatan-ikatan padi apabila kita butuh. Itu punya filosofi besar. Punya. Sehingga dari tiga ini itu juga direplikasi dalam rumah, bahwa rumah ini terbagi tiga dalam sistem vertikal, secara vertikal tiga. Ada namanya Rakyang, ada namanya Alebola, dan ada Awasao. Rakyang ini atau Para-Para ini adalah tempatnya padi karena dianggap Dewi, memiliki tempatnya pusaka-pusaka. Kemudian Alebola tempatnya manusia beraktivitas. Kemudian Awasao tempatnya binatang dan perkakas pertanian. Secara horizontal juga terbagi tiga. Ada namanya ruang depan, lego-lego dan ruang tamu. Kemudian ada ruang tengah tidur. Letak. Letaknya kalau di Bugis letak satu, letak dua. Kalau di kampung letak secara horizontal juga tiga. Ruang tamu, ruang tengah, dan dapur. Sama di Kajan juga terbagi tiga, Ji. Cuma dapur jadi depan. Kita gitu. Inilah yang direplikasi dari kosmologi dunia ini. Tapi di sini banyak ditahu ini bahwa anunya orang Barukpa ini dari lu. Ada banyak, rata-rata tahu sejarahnya. Mas Dikai, bahwa Madika ini kan gelar. Madika gelar. Jadi dia ini ada Sulewatang namanya kalau di sana, salah satu pemimpin-pemimpin di wilayah kerajaan Luwu. Tapi ada yang pernah mengatakan Madika ini adalah siapa yang ada kuburannya di kota itu, Kak? Yang di Kesimpulan. Orangnya dia panggil Sultan. Oh ya. Iya. Tapi itu mungkin cerita lain. Iya, mungkin juga ada. Ya mungkin itu saja dulu, Kak.
Oke. Nanti Pi. Nanti kita lanjut ini karena sudah maghrib juga malam. Tidak masuk di suara kalau tidak masuk di suara. Masuk ini. Tapi Terganggu itu. suara. Oke, kita nanti lanjut lagi karena Iya. sudah malam. Akan ada waktu khusus untuk beliau berbicara soal sejarah. Mungkin sejarah apa saja Iya. yang terkait soal peradaban kita. Ya. Dan paling intinya adalah bagaimana motivasinya adalah spirit. Mungkin seperti itu, Kak. Iya. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.